camino que veo. Squidward. Yellow's and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan acara TV di Jellison Group, yaitu sebuah acara untuk penggemar ubur-ubur, yang dimana pembahasan mereka sedang membahas ubur-ubur bulan, ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom setiap 25 tahun. Di sana sudah ada dua presenter yang sudah standby untuk mengisi acara itu, apalagi ketika presenter pria sedang menoleh ke bawah kursi. Tiba-tiba datanglah si badut bersama dengan ubur-uburnya. Tak beberapa saat kemudian terdengarlah suara SpongeBob yang jadi narasumber dalam acara itu. Saat itu dua presenter itu mulai membicarakan jenis ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom. Kemudian presenter itu langsung memberikan rekaman video mengenai Kevin yang telah berhasil menangkap ubur-ubur itu. Akan tetapi di sini SpongeBob mempercayainya karena video rekaman Kevin yang telah menangkap ubur-ubur jelas-jelas rekaman palsu. Namun pernyataan dari SpongeBob tersebut justru malah ditertawakan oleh ketiga para ikan di sana. Oleh sebab itu SpongeBob pun berjanji akan bertekad untuk menangkap ubur-ubur bulan itu sendiri untuk membuktikan keberadaannya. Lalu pada saat SpongeBob bersama dengan Gary berada di rumah yang sedang menonton televisi yang membicarakan tentang ubur-ubur, dia pun segera pergi ke sebuah tempat. Singkatnya ternyata SpongeBob kini sudah berada di Jelly Spotter Clubhouse guna mencari keberadaan Kevin. Dia pun langsung menuju ke sebuah pintu yang ukurannya sangatlah panjang dan juga besar. Untungnya di sana ada tombol bel, namun dia kesetrum beberapa kali saat menekan tombol itu hingga membuat SpongeBob memunculkan tulang-tulangnya. Lalu datanglah salah satu penjaga di gedung itu yang berteriak kepada SpongeBob. Kemudian dia langsung mempersilahkan SpongeBob untuk masuk ke dalam klubnya, yang dimana SpongeBob langsung menaruh hormat kepada pemimpin Jelly Spotter Clubhouse, yang ternyata kini pemimpin barunya adalah si Patrick. Hal itu pun membuat SpongeBob sangat senang sekali bahwa sahabat terbaiknya telah menjadi seorang pemimpin di tempat itu. Si Patrick yang kikuk mengatakan kepada SpongeBob bahwa kini si Kevin telah dikeluarkan dari grupnya, sembari si Patrick nyemil jajanan dan memberitahu foto pengusiran si Kevin. Salah satu anak buahnya kemudian memberikan alamat tempat tinggal si Kevin sekarang. Si Patrick kemudian langsung mengunyah kertas itu, lalu langsung disemburkan kepada anggotanya agar diberikan kepada SpongeBob. SpongeBob kemudian mengambil kertas yang berisikan alamat itu. Dia pun seketika langsung memeluk si Patrick sebagai tanda terima kasihnya. Setelah SpongeBob pergi, Patrick meminta jajan lagi ke anggotanya. Pada malam harinya yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di hutan untuk mencari keberadaan Kevin. Dia melihat sebuah gubuk yang sangat menyeramkan disertai dengan petir yang menggelegar. Meskipun SpongeBob ketakutan, namun dia tetap berjalan menyusuri tempat itu karena dia ingin bertemu dengan Kevin. SpongeBob kemudian langsung mendekati gubuk itu. Saat dia membuka pintu gubuk tersebut dengan sangat gemetaran kalau ada hantu gentayangan. Dia pun dibuat sangat shock. Untung gak jantungan karena ruangan itu sangat kotor. Ditambah dengan kemunculan sosok si siput yang jelek, hal itu mengakibatkan SpongeBob ketakutan dan menjerit. Gak berselang lama dari itu datanglah nenek tua yang mengagetkan SpongeBob hingga dia hampir pingsan. SpongeBob kemudian langsung menanyakan alamat Kevin. Nenek tua itu menunjukkannya bahwa sekarang Kevin tinggal di tong sampah dengan wujud yang enggak karu-karuan. SpongeBob kemudian langsung memeluknya bahwa dia senang bertemu dengan Kevin. Di sini Kevin mulai berterus terang bahwa dia sudah tidak bisa lagi menangkap ubur-ubur. Hal itu pun mengakibatkan Kevin benar-benar sangat bersedih setelah kehilangan kemampuannya. Bahkan karena tangisannya membuat seisi tong sampah itu berisikan air mata yang mengalir hingga menciptakan air mancur. SpongeBob menghiburnya bahwa dia akan membantu Kevin dalam masalahnya. Kemudian datanglah nenek tua yang langsung membuang sampah di tempatnya.
SpongeBob kemudian langsung membersihkan seluruh tubuh Kevin agar lebih ganteng lagi, dimulai dari memotong rambut-rambut yang sudah panjang, kemudian mendandaninya hingga terlihat lebih bersih. Bahkan kini Kevin terlihat seperti dulu lagi, tidak memiliki janggut dan juga jenggot. Untuk sentuhan yang terakhir, Kevin pun diberikan baju oleh SpongeBob agar penampilan yang dulu kembali lagi. Terbukti Kevin sangat senang sekali dengan stylenya yang dulu. Kemudian pagi harinya yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Kevin yang berada di lapangan ubur-ubur untuk melatihnya. Namun ternyata emang benar Kevin sudah nggak bisa lagi menangkap ubur-ubur, karena pada saat dia menangkapnya justru malah membuatnya disengat. SpongeBob memotivasinya agar Kevin tetap semangat. SpongeBob kemudian melatihnya menggunakan ubur-ubur kecil. Siapa tahu Kevin bisa menangkapnya. Namun sayang sekali yang ternyata si Kevin tidak bisa menangkapnya. Justru dia telah terkena sengatan lagi. SpongeBob kemudian mencoba mengambil satu ubur-ubur untuk dimasukkan ke dalam jaringnya. Terbukti metode ini benar-benar berhasil dan membuat Kevin kembali bisa menangkap ubur-ubur lagi. Lalu setelah latihan sepanjang hari bersama, malam harinya terlihat mereka berdua masih berada di lapangan ubur-ubur. Kemudian berjalan secara mengendap-endap hingga akhirnya mereka berdua ngumpat di semak-semak. Ternyata SpongeBob dan juga Kevin ingin melihat keberadaan ubur-ubur bulan yang sangat terlihat terang benderang saat bulan purnama. Hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Namun justru Kevin pergi meninggalkan SpongeBob. Lalu SpongeBob pun langsung menyusul Kevin sembari dikejar-kejar oleh ubur-ubur bulan. SpongeBob kemudian menanyakan alasan Kevin kabur begitu saja. Apa masalahnya? Di sini Kevin mengatakan kembali bahwa dia sudah tidak tahu lagi cara menangkap ubur-ubur, karena selama ini saat berada di pentas, dia hanya menggunakan gen screen agar terlihat bisa menangkap ubur-ubur. SpongeBob menasehati Kevin agar dia mau menangkap ubur-ubur itu. Tujuannya agar orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pemburu ubur-ubur yang sejati. Oleh sebab itu di sini SpongeBob akan membantunya untuk menangkapnya. Disinilah SpongeBob dan juga Kevin langsung segera bersembunyi di tempat sampah. Lalu ketika ubur-ubur raksasa itu muncul, mereka berdua pun langsung keluar dan menangkapnya. Namun karena ubur-ubur itu memiliki kekuatan sengatan yang lebih besar, hal itu membuat mereka berdua kesakitan hingga membuat kerusuhan di tengah-tengah kota. Lalu si Kevin gak sengaja menabrak mobil polisi yang sedang terparkir sehingga membuat alarm berbunyi. Para warga yang sedang tertidur kemudian langsung kaget keluar dari rumahnya yang melihat pemandangan SpongeBob dan Kevin yang sedang diserang oleh ubur-ubur. Lalu mereka berdua berhasil kabur terbebas dari kejaran ubur-ubur raksasa. Hal itu membuat SpongeBob dan juga Kevin benar-benar sangat kelelahan. Bahkan lutut si Kevin sudah kerasa kelelahan dan juga ngantuk akibat dikejar-kejar. Oleh sebab itu di sini SpongeBob langsung berubah menyamar menjadi keju. Terbukti ubur-ubur bulan itu datang. SpongeBob langsung mengeluarkan jaringnya sembari diikuti oleh Kevin yang akan langsung menangkapnya. Akan tetapi secara tiba-tiba saja awan telah menutupi cahaya bulan, sehingga hal itu mengakibatkan SpongeBob panik karena takut ubur-ubur itu akan lolos. Untungnya saat itu datanglah pahlawan kita, yaitu si Patrick yang langsung menurunkan celananya dengan semua anggota grupnya. Yang hal itu memang sengaja telah dilakukan agar cahaya bulan bisa dipantulkan lewat pantatnya. Terbukti semua warga di Bikini Bottom juga ikut membantu untuk menurunkan celana mereka semua, sehingga cahaya dari pantulan bulan pun semakin terang benderang berkat para bokong warga Bikini Bottom. Lalu SpongeBob langsung segera menangkapnya dan berhasil ditangkap. Kemudian diikuti oleh Kevin, namun dia sangat licik karena secara tiba-tiba saja langsung memotong tongkat ubur-ubur SpongeBob demi mendapatkan pujian dari semua orang. Sehingga akibatnya si Kevin telah kebawa oleh ubur-ubur bulan hingga membuat Kevin terjebak sampai ke bulan. Dan akhirnya si Kevin akan terjebak selama 25 tahun lamanya di sana, diakibatkan karena keserakahannya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.